Tadi kita sudah menjelaskan apa itu masalah dan apa itu gejala. Intinya bahwa masalah itu ya membuat kita galau. Ya, masalah itu membuat kita galau, orang yang membacanya juga ikutan galau. Ya. Sehingga kita mengatakan secara objektif bahwa semua orang melihat itu sebagai sebuah masalah. Kemudian bahwa untuk kita menemukan atau mengkonstruksikan sebuah permasalahan penelitian, kita harus punya dua pemahaman kunci ditambah satu yang namanya pendorong, konsep pendorong kunci. Yang pertama itu adalah gejala, yang kedua adalah pemahaman teoritis, kemudian muncul yang namanya curiosity atau rasa ingin tahu dari kita berdasarkan tadi tentang gejala dan pemahaman teoritis. Tadi saya sudah jelaskan tentang apa itu gejala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pemahaman teoritis. Sebagai analogi saja, apa yang dimaksud dengan pemahaman teoritis? Ya, analogi ini. Anda sering bertemu dengan saya, katakan ya sebagai contoh, Anda sering bertemu dengan saya, dan setiap kali bertemu dengan saya, Anda selalu mendapatkan senyuman istimewa dari saya. Dan biasanya saya akan menyampaikan ungkapan verbal. Sehat ya hari ini, insya Allah. Ya. Setiap kali kita bertemu, kemudian itu ya, Anda bertemu dengan saya, Anda akan mendapatkan senyuman dan mendapatkan ungkapan verbal berupa doa dari saya. Maka Anda punya pemahaman teoritis tentang saya, Pak Mirsa, ya, orang yang baik dan ramah. Ya, Pak Mirsa, orang yang baik dan ramah. Itu namanya pemahaman teoritis. Anda membangun asumsi berdasarkan pengalaman-pengalaman Anda. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa itu teori, ya, di di kuliah teori komunikasi saya sudah jelaskan bahwa teori itu adalah pengalaman yang berulang kita formulasikan secara sistematis sehingga terbentuk abstraksi tentang ragam peristiwa yang kita formulasikan menjadi sebuah teori. Itu contoh yang sederhana tentang apa pemahaman teoritis. Ya. Jadi, berdasarkan pemahaman teoritis tadi, begitu Anda bertemu dengan Pak Mirsa, ya, pasti Anda sudah siap juga dengan senyuman. Dan juga siap dengan ucapan atau ungkapan balasan terhadap apa yang disampaikan Pak Mirsa. Jadi, Anda sudah punya pemahaman teoritis tentang Pak Mirsa. Itu adalah contoh yang sederhana. Di dalam yang namanya penelitian, ya, dari mana kita mendapatkan atau sumber kita untuk mendapatkan yang namanya pemahaman teoritis? Ya, pastinya dengan membaca. Tanpa bacaan, maka Anda tidak akan memiliki yang namanya pemahaman teoritis. Apa yang Anda baca? Jurnal hasil penelitian, ya, peneliti-peneliti terdahulu. Atau Anda juga bisa membaca buku, ya, buku-buku teks. Dari hasil bacaan Anda itu, maka muncul yang namanya referensi.
ya, muncul yang namanya referensi tentang sesuatu, ya, tentang sesuatu. Tadi yang saya katakan, muncul referensi di kepala Anda tentang Pak Mirsa, ya, muncul referensi di kepala Anda tentang Pak Mirsa, sehingga mungkin teori Anda figur seorang dosen harus seperti Pak Mirsa. Itu pemahaman teoritis namanya. Baik, ya, Pak Mirsa orangnya baik, ramah, ya, dan tidak sombong misalnya. Bisa jadi seperti itu pemahaman teoritis Anda. Kemudian Anda melakukan generalisasi bahwa semua dosen hendaknya seperti itu, ya. Nah, saya lanjutkan. Pemahaman teoritis tadi sumbernya adalah bacaan, baik berupa jurnal atau buku-buku teks. Kalau Anda sudah memiliki yang namanya pemahaman teoritis tentang sesuatu, ya, Anda memiliki pemahaman teoritis tentang sesuatu, berdasarkan pemahaman teoritis tersebut yang menjadi referensi Anda, pada saat ada satu gejala terjadi di hadapan Anda, maka Anda akan menggunakan kacamata pemahaman teoritis tersebut untuk memahami atau melihat atau menjelaskan gejala yang sedang terjadi atau sedang Anda amati. Ya, saya ulangi, jika Anda sudah memiliki yang namanya pemahaman teoritis tadi, begitu ada gejala yang Anda coba amati, maka kemudian Anda menggunakan pemahaman teoritis tadi sebagai referensi untuk memahami atau untuk menjelaskan gejala yang Anda amati tersebut. Ya. Jika Anda tidak memiliki yang namanya pemahaman teoritis, maka kemudian gejala yang melintas di hadapan Anda, ya, gejala yang sedang Anda baca, gejala yang sedang diceritakan orang kepada Anda, itu hanya lewat begitu saja, bukan menjadi sesuatu buat Anda. Tetapi kalau sudah Anda memiliki yang namanya referensi, maka Anda coba untuk mengklopkan antara gejala tersebut dengan referensi Anda tadi atau pemahaman teoritis Anda tadi. Saya berikan analogi. Ya. Tadi Anda sudah punya pemahaman teoritis atau referensi, ya, tentang bagaimana seorang dosen. Bagaimana seorang dosen, ya, karena tadi ada peristiwa berkali-kali Anda ketemu dengan Pak Mirsa, ya, kemudian Anda menyimpulkan hal tersebut sebagai referensi Anda bahwa Pak Mirsa baik dan dia seorang dosen, jadi sepertinya seorang dosen harusnya figurnya seperti itu. Satu waktu Anda bertemu dengan seseorang di lift, ya, di lift, kemudian Anda, ya, di lift tersebut berdua saja, kemudian Anda menyapa, selamat pagi atau selamat siang, selamat sore Bu, mau ke Pasca ya. Ibu itu melihat Anda dari atas sampai bawah, gitu ya. Kemudian dari bawah sampai atas, tidak menjawab sepatah pun, ya. Wajahnya tidak semeringah, tidak memperlihatkan wajah ramah, begitu ya. Tetapi hanya seperti seakan-akan kalau diungkapkan dalam kalimat verbal,
Siapa lu nanya-nanya seperti itu misalnya. Di pikiran Anda ya referensi, oh berarti dia bukan dosen pasca, dia mungkin mau ke lantai yang mana. Ternyata bertepatan dengan lift lantai 5 terbuka, Anda keluar, dia keluar, dia ikut keluar. Begitu Anda masuk kelas, ya sudah ada teman-teman Anda, kemudian masuklah sosok perempuan tersebut. Selamat malam, hari ini kita akan kuliah pertama. Anda kaget, ternyata itu dosen ya. Referensi Anda tadi bekerja. Referensi Anda bekerja, kok nggak seperti dosen yang saya bayangkan sebelumnya berdasarkan pengalaman saya dengan Pak Mirsa. Jadi tadi peristiwa di lift sampai dengan peristiwa di dalam kelas itu adalah gejala yang kemudian Anda coba cocokkan dengan referensi Anda tentang figur seorang dosen. Masalah bukan? Masalah. Ternyata ada yang namanya pemahaman Anda, gejala yang Anda amati, ya, gejala yang Anda amati ternyata tidak sama dengan pemahaman teoritis Anda, tidak sama dengan referensi Anda, maka dia menjadi masalah. Gejala inilah yang sering disebut sebagai empirical problem, ya, empirical problem. Kemudian referensi tadi kita itu disebut sebagai theoretical problem. Jadi realitas tidak sama dengan asumsi yang Anda sedang amati. Inilah yang disebut sebagai masalah.